Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap umat yang beragama pasti mendambakan surga, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat terbaik yang abadi di alam baka. Namun, surga memiliki syarat yang membuat tidak setiap orang bisa memasukinya. Dan surga memiliki pintu-pintu yang hanya dapat dibuka dan dimasuki oleh orang yang memiliki kunci-kuncinya. Berdasarkan beberapa riwayat hadis Rasulullah SAW, terdapat 3 kunci utama untuk membuka pintu-pintu surga, yaitu yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, kunci surga adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah menjadi dasar pertama sekali apakah seseorang akan dapat masuk surga ataupun tidak. Tanpa amal batiniah yang disebut dengan kalimah tauhid ini, segala amal kebaikan manusia itu tidak ada artinya sama sekali dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan bisa masuk surga karena surga hanya dipersilahkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan hati bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya. Jadi iman tauhid merupakan fondasi dari semua amal manusia. Sedemikian penting syahadat atau kesaksian seperti itu, sehingga Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati sedang ia meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam surga. Hadis riwayat Muslim. Memang sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimah tersebut agar kita memiliki fondasi kunci utama surga. Beberapa hadis lain juga menunjukkan barang siapa di akhir hayat mengucapkan kalimah tersebut dengan meyakini sepenuhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka itu pertanda bahwa ia akan menempati surga dalam hidupnya di akhirat kelak. Yang kedua, menegakkan salat. Rasulullah SAW bersabda, kunci surga adalah menegakkan salat. Hadis riwayat Ahmad. Salat adalah kunci utama yang kedua setelah syahadat. Ia merupakan amal lahiriah, sekaligus ia merupakan bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subqi selanjutnya memberikan penjelasan tentang hubungan salat dengan syahadat sebagai berikut. Salat dan masing-masing rukunnya merupakan gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya tentang pentingnya salat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat. Karena salat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika salatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salat memiliki pengaruh yang kuat terhadap amal-amal selain salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amal lainnya. Artinya, jika salat dikerjakan dengan baik,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan adab yang berlaku, tentulah salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berpengaruh positif terhadap amal-amal seseorang selain salat. Jika salatnya buruk, maka seluruh amal lainnya juga buruk. Artinya, jika seseorang selalu berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-harinya, bisa jadi dikarenakan salatnya memang buruk. Atau ia sudah menjalankan salat, tapi cara melaksanakannya tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, serta adab salat yang berlaku, sehingga salatnya tidak berpengaruh positif terhadap perilakunya. Adab-adab salat antara lain adalah tidak menunda-nunda, ikhlas, selalu ingat Allah, dan penuh penghayatan atau khusyuk. Selain itu, salat yang dilakukan dengan menjalankan rukun-rukun dan sunnahnya akan menjadi kunci sukses dalam menjawab 6 pertanyaan di alam kubur, yakni siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitab sucimu, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Mengapa demikian? Sebab ke-6 pertanyaan itu jawabannya terdapat dalam pelaksanaan salat. Jawaban terhadap pertanyaan pertama terdapat dalam bacaan takbir, Allahu Akbar. Jawaban yang kedua ada dalam perintah salat, bahawa salat merupakan kewajiban dalam agama yang diridai Allah, yaitu agama Islam. Jawaban yang ketiga ada dalam bacaan salawat ketika duduk, Allahumma salli ala Muhammad. Jawaban keempat terkait dengan nama kitab yang memuat bacaan-bacaan surat dalam salat, yaitu Al-Quran. Jawaban kelima terkait dengan arah salat, yaitu Ka'bah. Jawaban keenam terkait dengan para jamaah salat, terutama di masjid, Al-Muslimun wal Muslimat. Kemudian kunci surga yang ketiga adalah mencintai fakir miskin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Hadis riwayat Ibnu La'al dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mencintai fakir miskin merupakan kunci surga yang mewakili ibadah sosial dalam ranah akhlak. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang tidak peduli terhadap anak yatim dan fakir miskin sebagai para pendusta agama. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surah Al-Ma'un ayat 1-3. Dalam surah lain, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang berbuat aniaya terhadap anak-anak yatim dan terhadap fakir miskin sebagai berikut. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang-orang yang meminta, maka janganlah kamu menghardiknya. Quran Surah Ad-Duha ayat 9-10. Mencintai fakir miskin, termasuk anak-anak yatim, merupakan akhlak yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hal ini secara nyata. Disebutkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, karya Syekh Ja'far bin Husin bin Abdul Karim bin Muhammad Al-Barzanji, sebagai berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai fakir miskin, duduk bersama mereka, membesuk mereka yang sedang sakit, mengiring jenazah mereka, dan tidak pernah menghina orang-orang fakir miskin. Jadi, memang untuk dapat masuk surga, seseorang tidak cukup hanya memiliki kesalehan personal dengan melaksanakan ibadah-ibadah personal seperti salat, puasa, dan haji, tetapi ia juga harus memiliki kesalehan sosial seperti mengeluarkan zakat dan sedekah kepada fakir miskin. Ia juga harus memiliki akhlak yang baik terhadap mereka, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dari seluruh uraian dapat kita simpulkan bahwa terdapat 3 kunci utama untuk dapat membuka pintu surga dan masuk ke dalamnya. Pertama adalah dalam ranah akidah, yakni bertauhid dengan bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah dalam ranah syariat, yakni menegakkan solat. Yang ketiga adalah dalam ranah akhlak, yakni kesalehan sosial dengan mencintai fakir miskin. Dalam istilah lain, secara berturut-turut ketiganya disebut iman, Islam, dan ihsan. Semoga bermanfaat dan jadi pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.